di streaming live, kemudian kami share link YouTube-nya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti juga, dan banyak sekali insya Allah wawasan baru ya, ilmu-ilmu baru yang bisa kita sama-sama aplikasikan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kemarin Pak Nana tentang mengubah lelah menjadi lilah kalau tidak salah ya. Sebelumnya juga ada Bu Mardia, ada Pak Budi, ada Bu Nina juga ya, dan insya Allah hari ini Pak Roni akan sharing kepada kita semuanya kalau tidak salah tentang self improvement ya Pak Roni ya. Betul, Umi. Ya, mangga waktu dipersilahkan kepada Pak Roni dan Pak Dede, juga Pak Fahri mungkin ya, tim IT yang membantu untuk live streamingnya ke YouTube. Silahkan Pak Roni, Pak Dede, dan Pak Fahri. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul ya, untuk rapat koordinasi, dan kebetulan saya diberikan amanah untuk menyampaikan hasil bacaan ya, book report. Nah, jadi saya akan mulai sebentar, terlalu besar, saya kecilkan dulu. Ya, jadi sebenarnya buku ini buku yang sudah saya baca sejak beberapa bulan yang lalu, dan manfaatnya itu menurut saya pribadi cukup signifikan ya di dalam kehidupan saya gitu. Nah, jadi apa bukunya? Jadi bukunya, nah jadi bukunya ini berjudul Seni Hidup Minimalis dari Francine J. Nah ini tuh 260 halaman, terus besar bukunya 19 kali 13 cm ya. Jadi ini memang buku ukuran novel gitu ya, standar. Terus ISBN-nya ada di situ, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, harganya 75.000 sampai 80.000 kalau Bapak Ibu mau beli ya. Cuma hati-hati, banyak banget tiruannya ya. Jadi kalau harganya di bawah segitu, kemungkinan besar tiruan, jadi harus dibeli. Siapa Francine J? Francine J ini dia blogger ya. Jadi saya dulu malah tahunya dari blognya. Jadi saya baca blognya dulu. Blognya ini bernama Miss Minimalis gitu. Karena unik gitu ya, dia tuh penulis tapi kok ada ngebahas tata ruang gitu. Nah ternyata kesini ada bukunya, dan bukunya saya baru tahu di Juli lalu ya, saya baru tahu ada bukunya gitu ya. Bukunya sudah ada dua, ada Lightly dengan Joy of Less. Nah Joy of Less ini sudah diterjemahkan yang hari ini saya baca gitu ya, yang saya report. Jadinya seni hidup minimalis ya. Nah J ini sudah banyak membantu orang ya, jadi kontennya ini sudah disiarkan di CNN, BBC ya, pokoknya banyak sekali media yang menyiarkan kontennya, pemikirannya ya, dan membantu banyak orang untuk mengatasi permasalahan di rumah gitu ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama isi bukunya. Nah, jadi saya juga mungkin kalau tidak tahu Francine J ya, mungkin akan mengira ini tuh seni hidup minimalis itu maksudnya kehidupan keseluruhan gitu. Ternyata ini lebih ke tata barang di rumah gitu ya. Nah mungkin ada yang tahu juga Marie Kondo ya. Marie Kondo itu ya sama, blogger terus penulis buku yang dia punya aliran minimalis di kehidupannya gitu ya. Nah ya mirip-mirip lah dengan Francine J. Cuman kalau Marie Kondo alirannya kan karena di Jepang mungkin ya, yang lebih Jepang gitu ya, mulai dari tata letak ruang dan lain-lain. Tapi Francine J ini sebetulnya lebih universal, meskipun menurut saya agak sulit dipraktekkan di Indonesia untuk beberapa bagian tata ruangnya seperti itu.
Nah, jadi di sini dibagi 4, ada dasar pemikiran atau mindset, ada streamline, ada ruang keruangan, dan cara hidup. Nah, saya tidak akan terlalu dalam membahas ruang keruangan, ya, karena menurut saya itu terlalu panjang ya. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit saja. Jadi saya akan fokus di dasar pemikiran, mindset, dengan streamline ya. Nah, jadi mindsetnya itu seperti ini. Kenapa sih kita harus punya mindset hidup minimalis gitu ya? Biar apa gitu? Nah, jadi mungkin masalahnya itu beberapa orang pernah mengalami masalah yang sama, seperti merasa ruangannya itu tidak pernah besar. Jadi bukan masalah ukuran ya. Ukuran itu kan besar kecil ruangan, luas ruangan itu kadang subjektif tergantung orangnya. Tapi kalau kok rumah saya udah gede tapi kok sumpah gitu ya. Tapi ada orang yang ruangannya tuh kecil, biasa gitu ya, maksudnya nggak terlalu besar, tapi dia merasa ruangan ini luas gitu. Nah, jadi dari situ mulai dari pemikiran Franzen J. Yang pertama itu ada kenali kegunaan setiap barang. Anda bukan barang Anda, sedikit barang sedikit stres, sedikit barang lebih merdeka. Lepaskan keterikatan dan barang, jadilah penjaga pintu, nikmati ruang, menyukai tanpa memiliki, bahagia dengan cukup, dan hidup sederhana. Jadi intinya hidup sederhana gitu ya. Oke, saya akan mulai satu persatu. Yang pertama, mindsetnya kenali kegunaan setiap barang. Di sana ada barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. Kita sebagai orang yang ya tinggal di rumah itu kadang tidak sadar fungsi-fungsi barangnya. Misal gini, saya punya sebuah vas bunga. Nah, vas bunga ini dia tidak pernah saya pajang, ya, tidak pernah saya pajang. Dan tidak pernah saya buang juga atau tidak pernah saya berikan kepada orang lain karena saya merasa ini menghiasi rumah saya gitu. Tapi sementara tidak pernah saya pajang gitu. Jadi ini barang dekoratif yang tidak mendekor, dia malfungsi gitu, tidak berfungsi. Barang fungsional, barang apa itu barang yang fungsinya nyata, jelas gitu ya. Seperti misalnya sendok untuk makan, piring untuk makan, itu jelas fungsinya. Barang dekoratif yang sifatnya itu hiasan. Terus ada barang emosional. Barang emosional ini barang yang mungkin pemberian mendiang kakek kita, nenek kita, kenang-kenangan waktu sekolah gitu. Saya yakin barang seperti ini banyak sekali di rumah kita gitu ya. Nah, itu barang-barangnya. Jadi pertama kita harus kenal dulu kegunaan dari barang-barang itu. Nah, setelah itu yang kedua, Anda bukan barang Anda. Jadi Francine J mengatakan hati-hati termakan iklan. Kadang iklan begini. Bisa ada iklan kalau mau bla bla bla, minum bla 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 gitu. Kalau mau jadi orang kaya, makan ini, minum itu. Nah, itu secara tidak langsung mempengaruhi mindset kita gitu. Jadi kadang kita terdorong membeli sesuatu bukan karena keperluan, tapi karena ya itu tadi prestis gitu. Jadi kita ingin membuat kita identitasnya dengan barang itu sama gitu. Nah, misalnya di sini saya contohkan saya jam tangan mahal gitu ya. Di beberapa kalangan jam tangan seperti itu kalau digunakan ya berarti dia ada di kalangan sosial atas gitu. Nah, menurut Francine J hal-hal seperti itu tidak perlu karena diri kita itu bukan dicerminkan barang, tapi oleh mindset kita seperti itu. Yang ketiga, sedikit barang, sedikit stres. Nah, ini menurut saya ini menarik ya. Jadi kita tidak pernah menyadari bahwa kadang sebelum beli barang kita harus mikir dulu tuh, ya kita harus cari dulu di mana yang paling murah gitu ya. Setelah kita beli, kita mikir cara pakai barangnya gimana. Udah bisa cara pakainya, kita harus mikir di mana nyimpen barangnya. Setelah itu kita harus mikir lagi, aduh kalau barangnya rusak gimana, benerin barangnya gimana, servisnya gimana, belum ada update dan lain-lain. Nah itu bisa bikin lebih stres kata Francine J gitu. Jadi misal nih saya punya motor satu, ya udah saya urus motor satu itu aja gitu ya, dipanasin setiap hari, dicuci 2 hari sekali dan lain-lain, dibawa ke bengkel servis. Bayangkan kalau motornya 8 gitu ya, nah kan akan lebih ada tekanan gitu sama diri kita. Nah itu menurut Francine J. Berikutnya sedikit barang lebih merdeka ya, karena lebih banyak barang itu membatasi gerak kita. Contohnya gini, kita punya peluang misal lebih besar di luar kota gitu ya. Jadi misal lembaga tempat kita bekerja meminta kita untuk mengisi satu posisi di luar kota. Tawarannya menarik, prospeknya bagus, tapi karena kita punya banyak barang di rumah ya, bisa kita dibatasi 3 hari harus sudah di kota itu. Nah, kata Francine J, barang yang banyak ini bikin kita terkekang gitu. Jadi kita akhirnya mundur. Gitu. Jadi lebih banyak barang, lebih mengekang kita sebetulnya. Berikutnya, lepaskan keterikatan dengan barang. Di sini contohnya adalah masa muda berkemah dengan suku yang nomads gitu ya. Di sini saya mencontohkan suku Mongol yang hidup hanya di yurt gitu ya, tenda, yang barangnya itu sedikit dan mereka berpindah-pindah gitu ya. Bayangkan kalau
barang seperti kita di perkotaan Bandung berpindah-pindah seperti orang Mongol, tentu saja akan lebih menyulitkan gitu ya. Terus berkemah, kenapa orang berkemah cukup bawa ransel aja? Karena itu kebutuhan utama mereka gitu. Jadi sebetulnya menurut Francis J, ya sudah kita penuhi saja kebutuhan utama, sisanya kita harus pikir-pikir supaya tidak terlalu banyak barang di rumah gitu. Menurut Francis gitu. Dan dia berbicara masa muda, ketika seseorang tidak memikirkan mungkin ya banyak barang ya, memikirkan harus servis mobil, servis motor. Jadi yang dia pikirkan ya mungkin kalau masih sekolah belajar gitu ya, bermain ya seperti itu. Jadi apa yang lebih muda itu lebih plong pikirannya karena bebannya sedikit. Nah kata Francis J salah satu yang membuat bebannya sedikit karena barangnya berbeda, lebih sedikit juga gitu. Berikutnya jadilah penjaga pintu yang baik. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya lumrah di Indonesia ya. Yang pertama kantong kresek. Entah saya aja yang mengalami, saya sering sekali berdebat dengan orang di rumah gitu ya. Kantong kresek itu dikumpulin, dilipat-lipat, dijajal-jajal, dilaci, banyak banget gitu ya. Karet gelang bekas kupat tahu numpuk di situ. Sabun dari hotel dibawa, ya pasta gigi dari hotel dibawa, sendal hotel, terus kecap-kecap dari makanan cepat saji gitu ya. Tinwall bekas makanan order online disimpan gitu. Jadi akhirnya barang itu numpuk gitu di rumah. Nah, kenapa kita mesti jadi penjaga pintu? Maksudnya kita tuh harus tahu gitu, barang ini boleh masuk ke rumah kita. Ini jangan gitu. Jadi kita harus tegas di situ. Karena gini, misalnya kita nyimpan karet gitu ya. Jangan dibuang, karetnya itu satu saat kita perlu. Ya tapi kalau saya hitung karetnya itu bukan berkurang, semakin hari semakin bertambah, dan akhirnya ketika mau kita pakai karetnya sudah kering, tidak bisa dipakai gitu ya, udah ya ibaratnya kadaluarsa gitu. Nah itu jadi harus dijaga tuh rumahnya. Berikutnya menikmati ruang. Nah ini mungkin debatable ya, ada orang yang proses kreatifnya itu muncul ketika ruangannya berantakan. Jujur saya harus akui itu, ada beberapa teman saya yang seperti itu. Ketika dibereskan oleh ibunya atau oleh istrinya, dia marah. Jangan bereskan ruang kerja saya, nanti saya jadi lupa, saya jadi nggak kreatif. Ada yang seperti itu. Tapi menurut Francis J, ruang itu harus dinikmati gitu, harus ada space-nya supaya ada proses kreatif di situ. Jadi dia menganalogikan gini, dia sedang duduk, dia memikirkan sebuah ide untuk menulis buku, tapi ketika dia melihat piring menumpuk gitu ya, tiba-tiba saya harus cuci piring, piringnya udah numpuk. Nah jadi idenya itu keburu hilang gitu, seperti itu. Itu yang dianalogikan oleh Francis J. Berikutnya ini yang sulit ya, menyukai tanpa memiliki. Ini sangat sulit, nggak ada orang yang bilang ini mudah gitu ya. Nah, salah satunya menurut Francis J adalah barang-barang dekoratif. Nah, orang yang mungkin suka lukisan nggak usah punya lukisannya gitu ya, datang aja ke galeri. Terus orang yang suka nonton nggak usah beli home theater, datang aja ke bioskop sesekali gitu kan ya. Jadi rumahnya itu lebih luas karena tidak ada barang-barang yang hanya digunakan okasional gitu, hanya beberapa periode seperti itu. Nah, bahagia dengan cukup. Soal cukup ini subjektif ya, tergantung orangnya cukupnya segimana. Tapi yang jelas di sini Francis J menjelaskan pembandingnya. Kita jangan terlalu melihat ke atas. Nah, ini saya setuju sekali karena di Indonesia pun saya pikir konsepnya sama, bersyukur. Jadi kalau kita terlalu melihat ke atas ya akhirnya kita membandingkan diri dengan sesuatu yang di atas kita. Akhirnya kita tidak pernah merasa cukup. Gitu. Contohnya kata Francis J ada orang yang tinggal di kabin di hutan, dia cukup bisa makan, bisa tidur, badannya hangat, tidak terkena salju, hujan, dan lain-lain, tiba-tiba buatlah di situ villa dengan segala macam fasilitas, akhirnya kita mulai merasa, kok di rumah kita nggak ada ini, nggak kayak rumah sebelah, nggak kayak rumah ini, rumah itu. Nah, akhirnya kita merasa ada pembanding di situ. Nah, itu akhirnya menjurus ke sini. Hidup sederhana. Kata Francis J, poin utamanya di sini. Jadi, kenapa kita harus minimalis? Karena kita harus hidup sederhana. Kenapa harus hidup sederhana? Pertama, kita itu harus memikirkan orang lain yang bisa hidup karena kita hidup sederhana. Jadi kesederhanaan kita, keminimalisan kita bisa membantu orang lain hidup lebih banyak. Contoh gini, kita beli barang yang lokal aja, nggak usah beli barang dari luar negeri. Kenapa? Ketika lebih banyak beli barang dari luar negeri, ongkos pesawat, perjalanan barang itu membuat polusi lebih banyak. Gitu. Mungkin ya kita berpikir cuman kita doang, tapi ya kalau semua orang punya mindset beli barang ke luar negeri, ya bisa dibayangkan polusinya. Ongkos kerja juga sama, kata Francis J, ongkos kerja dari barang yang kita beli, ya kalau berlebihan gitu ya, nah itu bisa bikin kacau gitu. Jadi lebih baik hidup sederhana. Nah ini streamline, ini mungkin fokusnya di sini. Jadi streamline itu adalah singkatan ya, dari start over, trash, treasure and transfer, reason for each item, everything in its place, all surfaces clear, modules, limits, if one comes out, one goes out, narrow down dengan
everyday maintenance. Nah, ini menurut saya di sini yang praktikalnya. Yang pertama, start over mulai dari awal, mulai dari hal yang kecil. Saya bayangkan rumahnya besar, banyak barang. Jangan kalau berpikir, aduh saya harus beresin serumah, nah pasti berat. Nah, kata Franz and Jay, mulai dari area yang kecil. Misal dari laci barang dulu, lemari baju, lalu ke kamar, ke dapur, ke ruang tengah, sampai akhirnya bisa satu rumah. Jadi memang pelan-pelan. Franz and Jay tidak menyarankan secara langsung karena membuat kita jenuh nanti. Yang kedua, trash, treasure, and transfer. Kita harus menyortir. Jadi barang-barang yang tadi sudah kita kategorikan, barang emosional, barang yang fungsional, terus ada barang dekoratif, terus kita sortir nih. Biasanya barangnya tumpukin dulu, kita bikin 3 kardus. Nah, ini yang mau disimpan, ini yang mau dikasihin, ini yang mau dibuang. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya nanti barang yang mau disimpan, simpan, yang mau dikasihin, yang dibuang. Nah, itu. Jadi kita sortir barang-barangnya. Berikutnya, reason for each item, alasan setiap barang. Kita harus lihat ada barang yang duplikasi. Ya, biasanya misalnya ada pisau yang betul-betul bentuknya sama, fungsinya sama, mereknya sama. Kita tidak sadar. Mau kita buang sayang gitu ya, mau kita kasihin ke orang juga biasanya janganlah lebar gitu, pisau yang ini rusak. Nah, itu menurut Franz and Jay tidak boleh seperti itu. Jadi barang yang duplikat betul-betul duplikasi dikasihin aja. Terus barang yang jangka waktu lama, maksudnya dipakainya nanti gitu ya. Jadi lebih baik tidak memiliki seperti itu. Jadi kalau kita butuh barangnya nanti, ya udah kita beli nanti atau kita nyewa kalau perlu. Jadi nggak usah beli atau nyimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, everything in its place. Semua barang pada tempatnya. Nah, ini ada inner circle, outer circle, deep storage dengan label. Inner circle itu adalah barang-barang yang mudah kita jangkau karena kita pakai setiap hari. Contoh, sendok, garpu itu kita pakai setiap hari. Masa iya sendok sama garpu kita mau taruh di dalam laci berangkas kan nggak mungkin. Jadi kita harus taruh posisinya yang benar. Outer circle itu barang-barang yang jarang kita pakai gitu ya. Nah, misal murah barangnya itu harus ditaruh agak atas, di paling bawah itu nggak apa-apa karena jarang kita pakai. Misal seminggu sekali, ketika hujan misal payung, jas hujan gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Jangan sampai sendok kita simpan di atas gitu ya. Sepatu yang harusnya dekat pintu kita simpan di lantai 3 misalkan ya. Jadi kita bolak-balik ke atasnya, itu nggak boleh kata Franz and Jay. Terakhir deep storage. Deep storage itu yang berbeda ruangan. Misal di ruang makan ya kita pakai sendok, pakai garpu, tapi ada beberapa benda mungkin yang di ruang makan itu baru kita pakai tahunan, kayak misalkan tempat opor ayam yang baru dipakai Idul Fitri. Nah, boleh meskipun barang dapur tapi kita taruh di gudang dulu, misal seperti itu. Terakhir label. Nah, jadi dengan label kita membantu orang lain tahu posisi barangnya di mana. Jadi nggak nanya-nanya, nggak ngacak-ngacak barang lain. Gitu kata Franz and Jay. All surfaces clear. Permukaan itu magnet ya. Dia kalau berantakan bisa menular. Misal meja kosong, saya pernah mengalami di Badak Singa. Mejanya udah ada yang bersihin, ada satu yang naruh kunci, plok, naruh buku, blok, akhirnya banyak. Jadi menurut saya itu betul-betul real gitu ya. Saya coba di rumah, saya bersihin meja gitu ya. Saya pertamanya naruh beberapa buku yang udah saya baca di situ, naruh laptop gitu ya. Besoknya tuh barang tuh jadi numpuk banyak di situ. Jadi surface clear itu harus, dan itu nular. Kalau ada satu barang nggak harusnya taruh di meja, lama-lama dia ngebanyakin gitu, nular. Nah, kata Franz and Jay, semua permukaan di rumah itu harus bersih, nggak boleh ada barang gitu. Kalaupun mau ada barang 1-3, nggak boleh lebih dari itu. Jadi di meja cukup laptop, buku, mouse gitu ya. Jangan sampai ada gelas, piring kotor, nanti dia nular terus aja di situ numpuk. Akhirnya lebih banyak, malas aja beresinnya. Berikutnya ada modul, ruang, menghitung jumlah barang, menghitung masa pakai. Nah gini, kayak pulpen nih. Kita biasanya ada seminar ngambil pulpen gitu. Dari sekolah ada pulpen dibawa ke rumah gitu ya, karena mau dipakai di rumah. Begitu nyampe rumah, pulpennya kayak Mr. Bean, banyak tapi nggak ada yang fungsi, misal kayak gitu ya. Jadi kata Franz and Jay, kita harus hitung pulpen kita ada berapa. Misal ada 60. Terus satu pulpen 6 bulan, 60 kali 6 bulan, buat berapa tahun nih cukup. Jadi kita akan tahu ketika kita dikasih pulpen lagi, di rumah saya masih ada pulpen buat 30 tahun ke depan, jadi saya nggak akan ambil pulpen yang ini, sok aja diambil buat yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi menurut saya logis. Jadi kita menahan barang yang di rumah kita udah banyak. Masalahnya orang nggak pernah sadar di rumahnya itu udah banyak barang itu, gitu ya. Berikutnya limit atau batas. Nah, ada batas yang jelas dan harus dipatuhi. Misal buku ya udah, kita punya satu rak buku itu aja, nggak boleh lebih. Sepatu 2 pasang, misalnya jaket 3 aja, nggak boleh lebih. Nah, itu membuat kita jadi disiplin sama jumlah barang. Nah, ini berhubungan sebelumnya. Jadi kalau satu masuk, satu keluar. Prinsipnya gitu kalau Franz and Jay. Beli sepatu satu, sepatu lama mesti dikeluarin satu. Nah, jadi membuat space-nya itu tetap gitu. Dan kita masih konstan dengan aturan limits-nya gitu ya. Kadang kita beli barang, nah ya biasanya perempuan, barangnya habis lucu. Misalnya nggak tahu barang lucu itu kayak gimana ya. Pokoknya dia beli barang,
pas nyampe rumah numpuk. Nah, kayak kerudung, misalkannya bisa perempuan lebih banyak barang yang lucu gitu ya. Sepatu, jaket, tas, macam-macam. Kalau laki-laki biasanya sabubukna gitu ya. Lebih banyak laki-laki yang sebubuknya. Artinya ya udah rusak baru beli. Nah, kan pas rusak dibuang, dia beli yang baru. Nah, itu cocok banget sama konsepnya Franson J gitu ya. Narrow down, dikurangi. Nah, perbedaan sudut pandang dengan barang multifungsi. Buat koki, perlu nih, ada macam-macam pisau, pisau kecil, pisau besar. Karena buat mereka fungsinya beda. Tapi untuk saya, mungkin yang cuma buat motong bawang gitu ya, mecahin telur, cukup satu pisau aja gitu. Jadi, tergantung sudut pandang orangnya juga. Untuk pelukis mungkin banyak kuas, banyak cat, penting. Tapi untuk kita yang menggunakan kuas hanya untuk mengecat rumah, yang sebanyak pelukis gitu ya. Nah, itu penting juga. Everyday maintenance, perawatan setiap hari. Nah, ini penting nih. Kita udah rapi, rumahnya barang udah tertata, kita jangan ngadi-ngadi, jangan aneh-aneh gitu ya. Jangan iseng-iseng buka sosial media, lihat-lihat barang, iseng. Nah, biasanya dari iseng tuh akhirnya jadi nambah barang, browsing-browsing, menonton godaan. Godaan tuh kayak cek-cek review di YouTube barang terbaru. Nah, ada sekarang orang yang kayak gitu, setelah dia cek review akhirnya belanja lagi. Akhirnya hilap, ya, menyesal gitu ya, kenapa saya beli barang ini padahal saya nggak perlu. Nah, itu yang terjadi. Jadi harus di maintenance. Nah, itu mungkin untuk streamline-nya. Jadi di bagian ruangan ke ruangan ini akhirnya kita harus menerapkan streamline dari mulai kamar mandi, ruang tamu gitu ya. Semuanya pokoknya streamline ini kita terapkan di keseluruhan rumah. Untuk kelebihan kekurangannya, buku ini menurut saya logis, pemaparan penulisnya ringan, mudah diterima, memberikan teknis yang jelas, didasari riset mendalam mengenai kebiasaan banyak orang. Namun, pembahasan di bab 3 isinya menurut saya sedikit repetitif, berulang-ulang, bikin jenuh gitu. Jadi baca bab 3 itu kayak ngulang-ngulang streamline tadi gitu. Terus sulit diaplikasikan dengan konsep ruangan di Indonesia. Kayak misalkan rumahnya tidak dipasangi pagar gitu ya, di Indonesia nggak cocok gitu. Kalau rumah nggak pakai pagar gitu ya. Mungkin keset sama tanaman udah lenyap gitu ya, karena beda konsep perumahannya. Nah, alasan saya membaca yang pertama, sebagai guru ekonomi saya merasa ini penting untuk edukasi moral untuk murid ya. Terus ini penguatan materi ajar. Dengan buku Franson J ini, saya bisa menjelaskan ke mahasiswa, ada orang yang teorinya itu dia bukan ekonom, tapi teorinya ekonomi banget. Di ekonomi kita harus tahu mana needs, mana wants, mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, Franson J ini mencoba membuat batasan jelas antara kebutuhan dan keinginan itu nggak boleh campur-campur. Yang penting yang butuh dulu, keinginan nanti lagi, malah dibatasi keinginannya, nggak boleh banyak-banyak. Gitu. Terus sebagai muslim, pengingat untuk tidak berlebih-lebihan, saling memberi dan berbagi dengan sesama. Franson J ada tadi ya, yang harus barang, kalau misalkan kita sortir ada barang yang dikasihin. Nah, kita ya sesama saudara muslim gitu ya, saling membantu. Misalnya nanya ke teman, udah punya sepatu belum? Sepatu saya rusak nih, saya punya lebih sepatu satu. Bisa kayak gitu ya. Jadi mengingatkan kita juga untuk sederhana dan nggak berlebih-lebihan. Udah punya sepatu 3, jangan beli sampai 5, 12, nggak pernah dipakai gitu ya. Itu berlebihan. Sebagai kepala rumah tangga ya saya masih belajar gitu ya. Salah satunya belajar dari Franson J ini. Jadi sulit sekali mengatur barang di rumah. Jujur banyak sekali slack-nya. Kadang tidak sengaja membuang barang yang bukan punya kita gitu ya. Sementara orangnya juga tidak melakukan apa-apa terhadap barangnya. Jadi sulit sekali. Tapi dengan buku Franson J ini kita bisa sedikit-sedikit menjelaskan dan mengatur rumah bersama-sama. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi konsepnya ya alhamdulillah saya coba beberapa kali di rumah ya, berhasil. Jadi seperti barang-barang kecil dan yang biasanya rumit itu bisa saya tata. Jadi ya sebetulnya ini kembali lagi ke orangnya ya. Ada yang menganggap apaan hidup tuh nggak usah minimalis, sekali berantakan juga nggak apa-apa, bikin kreatif ya. Itu kembali lagi sama orangnya. Tapi kalau soal teknisnya, jika dilakukan itu betul-betul terasa ya. Kita jadi punya beberapa space di tempat sekecil apapun, jadi ada space baru gitu. Jadi kita lebih plong, lebih enak untuk ada proses kreativitas di situ. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk book report-nya. Terima kasih, Umi. Ya, baik Pak Roni, terima kasih banyak. Big applause untuk Pak Roni, Bapak Ibu ya. Luar biasa ilmu yang di-sharingkan dari book report-nya sangat bermanfaat ya, useful banget dan emang aplikatif ya Pak Roni ya. Bisa kita aplikasikan di kita sehari-hari. Berarti Bapak Ibu di weekend ini boleh mengaplikasikan yang tadi di-share Pak Roni ya, supaya
tempat kita, ruang kerja kita lebih minimalis. Dan ya kalau minimalis tadi kayaknya lebih enak ya. Kita juga kerja lebih efektif gitu. Ya, kecuali tadi ya, mungkin yang suka yang berantakan itu agak-agak spesial ya Pak Roni. Ya betul, karena ada juga yang kayak gitu. Ada juga ya. Ya, selera masing-masing. Ya, aduh, terima kasih banyak ilmunya berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan apa ya keseharian kita sehari-hari ya di sekolah, di kantor, terus ya berkaitan dengan seorang muslim juga bahwa apapun yang kita miliki tadi ya akan dihisap ya. Kecil apapun atau sebesar apapun itu pasti akan ada perhitungannya. Jadi kalau tadi kita lebih meminimalisir barang-barang kita, membagikan atau ya kalau yang tidak perlu ya nggak usah dikukut gitu ya. Ya itu akan mengurangi hisap kita nanti. Ya baik, terima kasih sekali lagi Pak Roni. Masih ada waktu sekitar 9 menit. Pak Roni boleh kalau ada yang mau bertanya atau ada yang ingin berkomentar ya. Bapak Ibu silahkan, masih ada waktu sekitar 9 menit untuk menyampaikan apresiasi terhadap book report Pak Roni. Mangga silahkan, boleh raise hand dulu atau langsung open mic-nya. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar, bertanya, atau apapun ya. Gimana tadi yang memberi tanggapan boleh, gimana book report-nya Pak Roni?